pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, dua langkah yang pertama, marilah sama-sama kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah kita dapat sama-sama hadir di ruang guru SD Negeri 9 Luk Sukur. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 Luk Sukur, Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 9 Luk Sukur, dan kepada seluruh Dewan Guru yang telah hadir pada kesempatan ini. Baiklah, saya Raif Ahmad, calon guru penggerak angkatan 9, akan sedikit menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Jadi kami dari guru penggerak sudah belajar lebih kurang 4 modul, yaitu modul didik 1, modul 1.1, kemudian modul 1.2, kemudian modul 1.3, dan modul 1.4, yaitu tentang penerapan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk mengawali acara hari ini, mari sama-sama kita dengarkan kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 Luk Sukur. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita sampai dengan hari ini masih diberikan kekuatan serta kesempatan kita untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari. Juga segala puji salam kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, guru dan tenaga pendidik yang ada di SD Negeri 9 Luk Sukur. Alhamdulillah, pada hari ini kita merupakan sudah 2 kali pertemuan, dan pada hari ini Bapak Naim selaku calon CGP angkatan 9 akan membuat aksi nyata. Mungkin aksi nyata ini semua Bapak Ibu sekalian sudah lakukan, karena di setiap Bapak Ibu sekalian membuka PMN yang ada di antara masing-masing, ya, itu harus Bapak Ibu kerjakan, selesaikan. Kalau misalnya masih ada yang belum membuka, ini saya harap semuanya dibuka.
kalau ada waktu luang, waktu kosong, baik itu di sekolah, di rumah, itu maksudnya sambilan. Nah, itu merupakan tempat kita belajar secara mandiri, yaitu tentang kita mengenal apa itu KM dan lain-lain. Mungkin dengan kita sering membuka PMN, kita juga akan mendapatkan nanti di setiap modulnya ada diberikan sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa kita gunakan, apalagi kita sebagai PNS yang masih aktif kita untuk mengikuti kepangkatan. Itu wajib. Setiap kita naik pangkat dari golongan misalnya 3A ke 3B, kita sudah diwajibkan memiliki sertifikat 3. Juga nanti mungkin untuk P3K walaupun beberapa ada beda sedikit dengan SN ataupun PNS, mungkin juga ada kebutuhan juga nanti kepada guru honor, bakti murni dan sekolah. Nah, setiap kegiatan ataupun yang dibuat baik itu oleh negara kita, oleh sekolah, oleh pemerintah, semua ada manfaatnya. Maka kita semua untuk mengikutinya. Jangan kita misalnya ketinggalan. Nah, apalagi sekarang kita sudah memasuki lagi untuk mengikuti kegiatan penggerak pada angkatan 11. Nah, mungkin kemarin ada 7 ya kita ikut untuk belajar di sana di SD 2. Nah, untuk membebaskan kembali, mungkin besok kita akan sama-sama juga untuk mempelajari, memahami supaya semua kita dapat lewat. Nah, pada tahap ini para im sudah lewat di angkatan 9. Nah, semua kita belajar dari para im untuk kita bisa, dan apa yang dia kegiatan di sekolah kita juga harus support, harus kerjasama, saling membantu sehingga kegiatan kita di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Karena jalur guru penggerak, jadi guru penggerak itu merupakan yang akan meningkatkan mutu sekolah kita yang kemarin, dan juga kepada Sekolah Pun dan Aceh Utara pada umumnya. Nah, mungkin ini sedikit sebagai renungan ataupun bantu ingatan untuk Bapak-Ibu sekalian untuk terus berpacu belajar di PMN supaya nanti kita waktu mengikuti seleksi calon guru penggerak kita tidak ada lagi kendala, karena kita sudah tahu materi-materi apa dan tentang soal yang dibicarakan di dalam mengikuti calon guru penggerak. Mungkin pada hari ini merupakan kegiatan aksi nyata para im ya. Pada modul berapa para im? Modul 1.4. Nah, pada hari ini hari Selasa ya, tanggal 24 Oktober 2023, acara aksi nyata para im dengan judulnya budaya positif di sekolah. Jadi saya katakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara diskusi ataupun diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah oleh Rahim Ahmad, calon guru penggerak angkatan 9. Acara pada hari ini semacam kita diskusi bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi bagaimana cara kita menerap budaya positif di sekolah. Jadi kita sama-sama tahu bahwa tujuan pendidikan yang telah dicetuskan oleh KHDI adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik mereka sebagai manusia maupun mereka sebagai anggota masyarakat.
Oleh sebab itu, pendidikan hanya menuntun ataupun menghidup kembang tumbuhkan segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Ibarat kata seorang petani menanam padi di sawah. Dia dalam menanam padi hanya merawat, memberi pupuk, menjaga sehingga padi tersebut tumbuh dengan sendirinya. Begitu juga dengan sekolah anak. Kita pada seorang anak, mereka sejak lahir sudah mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat tersebutlah yang akan kita tuntun, yang akan kita tumbuh kembangkan sehingga mereka mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya di dunia. Baik dia sebagai individu manusia ataupun dia sebagai anggota masyarakat. Nah, itu adalah tujuan utama daripada pendidikan yang ditemukan oleh KHD ataupun filosofi pemikiran KHD yang telah saya pelajari di modul 1.1. Selanjutnya langsung kita masuk kepada modul 1.4, yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Coba ibu bayangkan, saat ini ibu datang ke sekolah atas dorongan pribadi atau atas dorongan pekerjaan? Pribadi ya. Di saat kita melakukan segala sesuatu atas dorongan pribadi, itu kita akan menjadi manusia yang berbudaya positif. Itulah yang dikatakan budaya positif. Selanjutnya, konsep utama dalam budaya positif ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah modal yang harus kita miliki sebagai guru dalam menumbuh kembangkan kodratnya seorang anak. Mungkin disiplin positif, kebutuhan manusia kita sudah sering mendengarnya. Cuma dalam prakteknya mungkin kita sering melakukan, tapi dalam teorinya mungkin kita baru dengar. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, sekolah menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka sendiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan erat dengan kontrol guru terhadap siswa. Coba ibu bayangkan, kita membayangkan posisi sekolah yang bagaimana sesungguhnya yang kita impikan. Bukankah kita mengharapkan dia sekolah yang nyaman, yang aman, sehingga membuat anak rindu datang ke sekolah. Dan kita juga rindu datang ke sekolah. Kita berpikir di rumah, enak sekali kita datang ke sekolah karena suasana sekolah yang nyaman, grade school, apalagi kita telah dicetuskan grade school sekolah oleh bapak, sehingga membuat kita aman di sekolah dan betah di sekolah. Jangan anak yang kita berpikir bahwa begitu mereka datang ke sekolah hanya berpikir pula, hanya berpikir rumah, tetapi mereka akan merasa nyaman tinggal di sekolah. Itulah bagaimana kita merubah paradigma belajar tersebut. Mindset pertama harus berubah adalah paradigma belajar siswa. Kemudian juga kita sebagai guru harus mengubah paradigma mindset berpikir bagaimana datang ke sekolah karena motivasi intrinsik, bukan karena motivasi ekstrinsik. Jika kita datang ke sekolah karena didorong oleh motivasi intrinsik, insya Allah apapun yang kita kerjakan, kita akan mengerjakan dengan hati yang ikhlas dan nyaman. Coba bapak ibu masing-masing mengepal tangannya masing-masing saat ini. Di saat kita kepalkan ini, apa yang kita pikirkan? Adakah orang lain yang mendengar di dekat kanan kita? Tentu tidak.
Kapan kita membuka, kapan kita menutup, membuka lagi, itu adalah motivasi kita secara intrinsik, dorongan yang ada pada diri kita. Itulah maksudnya bahwa motivasi harus didasarkan oleh dorongan dari pribadi sendiri. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar, yaitu ilusi mengontrol murid. Pernahkah kita berpikir bagaimana kita mengilusikan, mengontrol posisi seorang murid? Karena dalam menyusun tahapan baca seperti yang telah saya akan ungkapkan di beberapa saat lalu, bahwa kita harus bermimpi, harus punya mimpi terhadap murid, harus punya mimpi sekolah mau dijadikan sebagai apa, harus punya mimpi murid harus dijadikan sebagai apa. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Jadi itulah paradigma belajar menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Lalu apa maknanya disiplin? Disiplin adalah berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Makna asal disiplin berkonotasi dengan diri sendiri secara Socrates dan Plato. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang telah dilakukan oleh seseorang baik untuk mendapatkan kepatuhan kecenderungan umum. Itu makna disiplin. Kemudian kita lanjut. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol diri sendiri. Kemampuan kita memerintah diri sendiri, kemampuan kita mengontrol diri sendiri, itu disebut dengan disiplin. Bukan karena peraturan. Kita datang sekolah bukan karena ketidaknyamanan oleh kepala sekolah, bukan karena tidak nyaman kita ingin menjadi guru yang teladan, tapi kita datang sekolah atas dorongan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Yaitu kebutuhan dasar manusia adalah realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus sama berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang dunia ini. Ini adalah kebutuhan manusia. Apa saja kebutuhan manusia? Yang pertama adalah kebutuhan akan kesenangan. Yaitu kebutuhan manusia akan kesenangan, kebutuhan hidup. Karena setiap manusia kita mempunyai kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Coba Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama apa? Kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kita membutuhkan cinta dan membutuhkan kasih sayang. Itu manusia. Kemudian ini apa? Menurut Bapak Ibu, kebebasan. Ya, manusia butuh kepada kebebasan. Selanjutnya, menurut Bapak itu apa selanjutnya? Penguasaan. Oke. Yang kelima adalah berkah. Ini adalah dasar kebutuhan manusia. Dasar-dasar kebutuhan manusia tersebut harus kita terapkan kepada anak. Contoh, kesenangan. Seorang anak butuh kepada kesenangan. Apa itu kesenangan? Kebutuhan untuk merasa senang. Merasa senang hadir ke sekolah. Merasa enjoy hadir ke sekolah. Jadi tidak terbebani mereka akan datang ke sekolah. Selanjutnya cinta dan kasih sayang. Kebutuhan diterima, memberi dan menerima kasih sayang atau dia berkoneksi. Mereka menerima kasih sayang dari kita sebagai guru, sebagai orang tuanya, menerima kasih sayang daripada kawan-kawannya. Selanjutnya adalah kebebasan. Itu kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi.
Jadi dalam mereka belajar, mereka juga butuh kebebasan. Bebas. Ya. Apalagi di saat ini kita sudah mengajarkan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang membutuhkan kebebasan seorang anak untuk belajar bagaimana maunya mereka. Kemudian penguasaan itu kemudian akan pengakuan atas kemampuan dan prestasi. Kemampuan dan prestasi. Terus selanjutnya adalah bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar, itu semua kita punya. Yaitu kebutuhan bertahan hidup menurut apa? Jika kita merasa lapar, maka kita makan. Jika kita merasa haus, maka kita merasa minum. Kemudian jika kita merasa aman, nah itu adalah kebutuhan daripada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, semua perilaku manusia adalah memiliki tujuan atau teori perilaku manusia. Teori perilaku manusia adalah ada tiga. Ada teori untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak dilakukan. Contoh, saya datang ke sekolah cepat waktu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ditulis di buku tiket. Tidak ditulis telat. Tidak ditulis telat. Itu adalah tidak akan mampu bertahan lama jika memang itu kita datang cepat karena merasa tidak nyaman. Atau kemudian saya mendapatkan imbalan atau institusi dan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Saya akan menjadi guru teladan sehingga saya harus datang cepat. Itu dua-duanya adalah memotivasi esensi, yang mana motivasi esensi tersebut tidak bagus untuk kita lakukan. Tetapi yang bagus bagaimana? Saya menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa diri saya melakukannya. Nah, itu adalah motivasi internal atau motivasi intrinsik. Itu yang harus kita upayakan ada dalam diri dari kita. Saya datang cepat ke sekolah karena apa? Karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu juga siswa. Kita tanamkan kepada para siswa, mereka datang ke sekolah karena apa? Saya ingin belajar. Saya ingin memiliki anu. Bukan karena saya datang ke sekolah cepat karena disuruh oleh mama, disuruh oleh ayah, atau biar dapat uang jajan. Jadi anak-anak datang ke sekolah dengan tujuan supaya mendapatkan uang jajan. Nah, itu adalah motivasi yang harus segera kita hilangkan yang ada pada ini. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Jadi coba kita refleksi mungkin ini tidak nampak antara hukuman, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman, bagus. Nanti kita lihat jawabannya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Anak-anak membuat coretan di meja tulis, lalu kita memberikan sesuatu pada anak. Konsekuensi kepada anak. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Kemudian murid diminta pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret oleh seorang anak. Konsekuensi. Ya. Kemudian berjemur di lapangan bola basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sekarang mari kita lihat jawabannya. Yang pertama tadi adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu adalah bentuk hukuman.
Bagaimana kita beri jawaban aplos kalau betul? Ya Ya. iyalah. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Bersih. Karena dia sudah Sudah dia coret harus dia bersihkan kembali. Iya, harus dia bersihkan kembali. Kemudian murid diminta untuk pusat 15 kali untuk hukuman. Nah, ini di awal sudah ada hukuman, konsekuensi, hukuman. Lalu apa beda konsekuensi dengan hukuman atau apa bedanya? Kalau konsekuensi mungkin bisa kita katakan apa yang dia lakukan pasti akan dapat balasannya. Kalau hukuman, jika dia melakukan kesalahan, berikanlah Ya, hukuman. bagus ya. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberi pencerahan kepada kita. Yaitu hukuman sebab akibat daripada perbuatan yang berdampak Pada dulu. negatif. Setelah kita memberi hukuman, coba ibu beri hukuman. Ibu bayangkan ibu memberi hukuman pusat 15 kali. Apakah merasa bersalah pada itu sendiri? Ya, merasa bersalah. Karena kita telah memberi hukuman kepada si anak tersebut. Tapi kalau konsekuensi kita memberi juga dampak daripada semua perbuatan yang telah dia lakukan, tetapi kita merasa aman dengan perbuatan tersebut. Dia telah mencoret tulisan anak-anak, misalnya lembaran jawaban temannya telah dicoret, lalu kita suruh menggantinya. Itu adalah konsekuensi daripada perbuatan dia. Oke, terima kasih Ibu sudah dapat membedakan posisi hukuman dan konsekuensi. Yang selanjutnya yang kelima adalah restitusi, posisi kontrol guru. Percaya atau tidak percaya? Iya atau tidak? Saat ini kita adalah posisi hukum saat ini adalah seperti ini. Kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat merasa bersalah bagi mereka, kemudian kita merasa membuat sebagai teman bagi mereka, kemudian selanjutnya kita sebagai pemantau bagi mereka dan sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini yang diharapkan oleh KHRI adalah posisi manajer. Penghukum yang kita lakukan, pembuat merasa bersalah yang kita lakukan, sebagai teman yang kita lakukan, pemantau yang kita lakukan dapat adalah sebagai manajer. Lalu untuk membedakan posisi manajer, posisi pembuat hukuman, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, itu posisi kenapa kita saya sebagai harus pemberi ke hukuman. lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi
posisi yang sangat diharuskan kita seorang guru adalah manajer. Bagaimana memanage seorang siswa menjadi sehingga dia tidak merasa bersalah, sehingga merasa bersalah atau merasa malu dia kembali kepada kelompoknya. Jadi dengan sendirinya dia akan membuat diri sendiri untuk mentaati peraturan sekolah tersebut. Seperti kita lihat di video tadi, seorang Naret akan berusaha untuk tidak terlambat lagi ke sekolah. Bukan dengan kita merasa sebagai teman. Kalau kita posisikan dia sebagai teman, dia merasa bersalah. Gimana sih kamu bisa berbuat salah? Nanti bapak bagaimana? Jadi kita merasa posisi sebagai teman, dia merasa bersalah. Waduh, gara-gara saya ini bapak dimarahin, gara-gara saya ini ibu dimarahin. Sehingga posisi-posisi kontrol seorang guru adalah harus kita miliki posisi sebagai manajer. Jangan kita membuat merasa pemberi masalah atau selanjutnya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, dan negara. Keyakinan kelas harus kita praktekkan di dalam kelas. Keyakinan adalah keyakinan kelas mengandung nilai-nilai yang universal. Nilai kebajikan universal sangat banyak. Contoh, saling menghormati, itu nilai kebajikan. Kedisiplinan. Kemudian apa lagi? Nilai-nilai kebajikan yang universal. Merasa senang. Nilai-nilai kebajikan tersebut harus kita bikin bersama dengan anak-anak. Kalau dulu kita mengenal dengan istilah peraturan kelas, sekarang tidak dibolehkan lagi peraturan kelas. Karena peraturan sekolah ada peraturan kelas adalah ada peraturan sekolah ada peraturan yang dibuat oleh seorang guru, kita tempelkan lalu kita baca. Jadi anak-anak tidak merasa memiliki hal tersebut. Sekarang kita harus membuat adalah keyakinan kelas, di mana dalam membuat keyakinan kelas tersebut semua anggota kelas, kita sebagai wali murid, kemudian kita sebagai wali siswa, kita sebagai wali kelas dan murid ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu harus mengandung nilai yang universal, harus mengandung nilai kebajikan umum. Ya? Bagaimana peraturan tersebut, peraturan kelas harus kita ubah ke dalam keyakinan kelas. Misalnya menurut apa itu peraturan kelas harus menjaga kebersihan. Lalu kita ubah ke dalam keyakinan kelas adalah saling menjaga kebersihan. Tadi si A merasa menjaga kebersihan, si B merasa menjaga kebersihan, sama-sama kita menjaga kebersihan. Tapi kalau misalnya peraturan kelas harus menjaga kebersihan, jadi seseorang yang merasa membersihkan kelas tersebut dia akan menjaga. Kalau seseorang yang tidak merasa membersihkan kelas tersebut dia tidak akan menjaga. Tetapi dengan kita membuat keyakinan kelas, sama-sama anggota kelas tersebut akan merasa berbuat untuk kelas tersebut. Kemudian apa beda peraturan dengan keyakinan kelas? Peraturan adalah selalu dikembalikan kepada buku bertempatnya. Artinya dia harus sesuai dengan peraturan. Selanjutnya keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Misalnya di sebelah kiri adalah ini peraturan kelas, sedangkan sebelah kanan ini adalah keyakinan kelas. Peraturan kelas pertama adalah dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah peraturan kelas. Tetapi saat kita rubah menjadi keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu bedanya. Kemudian peraturan ke sekolah, hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Kita ubah kepada keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen dan tujuan berkomitmen. Jadi sekarang yang sangat disarankan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus kita buat di setiap kelas. Harus kita buat di setiap kelas.
Nanti juga besok insya Allah Bapak akan mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas di kelas 4A. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kita tahu bahwa kata-kata atau pernyataan universal itu sangat banyak. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita selalu mengupdate keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir daripada budaya positif di sekolah adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru tersebut. Setelah anak-anak melakukan kesalahan, dia kembali kepada kelompoknya dengan rasa bangga diri. Itu restitusi. Apa saja langkah-langkah restitusi? Langkah-langkah restitusi ada 3. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kedua adalah menstabilkan keadaan, menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Itu adalah segitiga restitusi. Tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Taruhlah misalnya kita ambil contoh seorang anak lagi berantem. Gimana ini? Anak tersebut tiba-tiba berantem, lalu kita sebagai guru memanggilnya. Hal pertama apa yang harus kita lakukan? Yaitu menstabilkan identitas. Kita jangan saling menyalahkan. Salah kamu. Kita tidak boleh menyalahkan seorang anak. Kita stabilkan keadaannya. Bagaimana caranya? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kenapa anak kamu berantem? Bapak juga tahu misalnya. Berantem itu adalah hal yang wajar. Itu kita stabilkan dulu keadaannya. Kita jangan mencari siapa yang bersalah dulu. Bapak juga dulu waktu sekolah pernah berantem. Ya, itu kita dengan cara menstabilkan. Tidak ada manusia yang sempurna kata-kata kita. Bapak kalau kamu berantem begini, tidak ada manusia yang sempurna. Atau misalnya kami kemarin juga telah praktekkan bagaimana membuat segitiga restitusi. Misalnya Bapak juga tahu, misalnya kemarin kasus yang saya ambil adalah ada seorang anak yang lagi makan saat jam pelajaran. Kita stabilkan. Bapak juga tahu bahwa makan itu adalah kebutuhan manusiawi. Jadi dia tidak merasa bersalah. Kemudian Bapak tidak tertarik mencari, Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tetapi Bapak hanya ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkah menstabilkan identitas. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal demikian. Ya, contoh kata-katanya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu. Pokoknya banyak lagi kata-kata yang sehingga anak tersebut kita validasi tindakan yang salah, sehingga kita mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar pada anak tersebut. Tapi kita tidak boleh menjudgekan. Hanya dapat kamu salah. Ya, pada seorang anak kita tidak boleh menjudgekan bahwa dia itu salah. Selanjutnya yang ketiga adalah menaikkan keyakinan kelas. Kamu berantem, kamu tahu nggak telah melanggar keyakinan kelas? Nah, misalnya katanya apa yang kita percaya sebagai kelas 1 atau pertolongan keluarga? Apa yang kita percaya? Kita ingin sebagai hidup sebagai keluarga. Kita tanyakan pada anak. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Ya, nah, itu adalah menanyakan tindakan kelas. Demikian saja tentang budaya positif di sekolah yang harus kita terapkan. Jadi budaya-budaya positif tersebut sangat bagus kita terapkan di sekolah demi menciptakan sekolah impian mereka
demi menciptakan kelas impian mereka, demi menciptakan sekolah yang ramah lingkungan. Demikian diskusi saya pada hari ini tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pundak, selamat pagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak hari ini akan mengajak kalian bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi kita harus menciptakan keyakinan kelas. Mungkin kalau dulu pernah kita dengar namanya peraturan kelas. Jadi peraturan kelas, keyakinan kelas adalah dua hal yang berbeda. Kalau peraturan kelas di mana Bapak yang membuat dan kalian harus mengikuti. Ya. Sedangkan keyakinan kelas, Bapak, kalian, semua kita warga sekolah sepakat untuk membuat bersama dan memandunya secara bersama-sama. Pada ini kita sama-sama akan membuat keyakinan kelas. Kalian tahu apa keyakinan kelas? Tahu. Keyakinan kelas adalah segala sesuatu yang itu kata positif. Yang kalimat umum yang mengandung kata positif. Dan dia adalah mengandung nilai-nilai kebaikan universal. Ya, contoh kata-kata universal: saling menghormati, menjaga kebersihan, disiplin, apa lagi? Toleransi, apa lagi? Apa? Menjaga hak, jujur. Nah, kalian tulis di kertas ini kata-kata universal, kemudian kita tempelkan ke depan. Kemudian nanti akan Bapak pilih beberapa kata universal dan akan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, di sini nanti ini akan menjadi keyakinan kelas kita ya. Sekarang Bapak bagi kertas. Silakan kalian tulis kata-kata keyakinan kelas kita. Silakan kalian tulis. Keyakinan kelas di kertas yang telah Bapak bagikan. Ya, keyakinan kalian tulis. Oke. Sudah bisa? Sudah? Oke. Sudah? Sudah. Kalau sudah kalian tempelkan ya. Kalian tempelkan sebelah sini ya keyakinan kelas. Coba ditempelkan. Ayo kalian maju. Oke, tempelkan ya. Oke, udah bisa? Silakan maju. Tempelkan keyakinan kelas tersebut. Ya, oke. Silakan. Siapa lagi yang sudah maju? Sudah selesai? Ya, maju terus. Tempelkan. Oke, ada lagi? Oke, silakan maju. Tempelkan keyakinan kelas yang telah kita sepakat ini. Ada beberapa keyakinan kelas yang telah kalian tempelkan, ya. Oke, ada yang dibaca? Coba kalian maju, baca satu persatu. Dengan suara lancar ya, dengan suara dikit, supaya kalian semua mendengar. Oke, ada kata keyakinan kelas, keadilan, apa lagi? Ini. Terus
Oke, ini. Oke, kemudian. Oke, silakan duduk Kalilah. Baik, telah menghasilkan beberapa keyakinan kelas, di mana keyakinan tersebut akan Bapak pilih beberapa kata yang umum, beberapa kata yang tidak sama akan menjadi keyakinan kelas kita ya. Yang pertama keindahan, bagus. Ini akan menjadi keyakinan kelas kita ya. Keindahan, di mana disebut kita harus saling menjaga kebersihan. Kemudian saling menghormati, ya. Saling menghormati. Ini juga akan menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian di sini, oke, ini ada tanggung jawab. Ya, akan kita pilih menjadi keyakinan kelas kita. Beberapa usulan kalian tentang keyakinan kelas. Sekarang ini akan menjadi keyakinan kelas kita, yaitu kelas 4A SD Negeri 9. Yang pertama adalah keindahan. Ini akan menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian saling menghormati. Kemudian tanggung jawab, kasih sayang. Kemudian berintegritas. Kemudian komitmen. Tadi kita harus memiliki rasa tanggung jawab, komitmen itu ya. Kemudian jujur, toleransi, rajin, disiplin. Kemudian percaya diri. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Nah, anak-anak sekalian, dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati tersebut, Bapak berharap kalian mengikuti keyakinan kelas tersebut. Sama-sama, karena keyakinan kelas tersebut kita buat bersama-sama. Kalian, Bapak, semua warga sekolah ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas ini. Sehingga Bapak berharap kalian semua mengikuti dengan sepenuh hati, dengan komitmen, tanggung jawab, bahwa keyakinan kelas ini harus kita ikuti bersama demi kebaikan kita bersama. Nah, baiklah, demikian saja hari ini kita telah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana Bapak berharap kalian mengikuti dengan seksama, dengan penuh rasa tanggung jawab. Demi apa? Demi kebaikan kita bersama, demi kita saling menghormati. Demikian keyakinan kelas yang telah kita buat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi. Kasus 1. Murid terlambat datang ke sekolah. Pada hari Kamis, jam pertama di kelas 4A pada pelajaran IPAS, seorang peserta didik bernama Irmayanti terlambat datang ke sekolah. Kenapa Irma terlambat? Oke, kita belajar dulu ya. Irma tahu kenapa?
Irma salah enggak karena sudah datang terlambat? Tidak Pak, saya sudah terlambat. Tahu Irma kenapa terlambat? Tahu Pak, Kenapa? karena saya bangun kesiangan. Kok bisa Irma? Memangnya Irma jadi tidur dari malam tidur jam berapa? Saya tidur kemalaman karena main HP sampai lupa waktu. Oh begitu ya Irma, jadi main HP. Pak juga tahu bahwa main HP itu bahaya. Ya, nggak apa-apa kalau Irma main HP. Irma harus bisa menjaga waktu. Nah, Irma ini baru terlambat datang ke sekolah karena telah bangun. Apa yang menurut Irma datang terlambat ke sekolah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak Pak, saya sudah melanggar dari kelas. Irma masih ingat tentang keyakinan kita? Pak, aku jadi waktu. Dua, saya berkenan. Tiga, saya membaca tulis. Empat, tidak membuat makanan. Baik, jika memang Irma masih telah datang ke sekolah dan sudah melanggar keyakinan kita, apa yang harus dilakukan? Tidak tepat waktu, tidak menaik HP sampai lupa waktu. Kapan Irma akan melakukannya? Mulai malam ini Pak. Ya, Irma, kamu sudah melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Dan jadi siswa ini besok Irma harus menyetel alarm supaya tidak terjadi ya. Terima kasih Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayati dari kelas 4A dari SDN 9 Sukun. Perasaan saya selama melakukan restitusi bersama Pak Rahim Ahmad adalah sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari kesalahan datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Pak Rahim Ahmad yang telah memberikan saya solusi dan saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Pada kasus 2, seorang peserta didik makan saat jam pelajaran sedang berlangsung. Ke dalam intisari cerita tersebut. Kenapa Nena? Kenapa makan? Jangan makan dulu ya. Nanti sih belajarnya. Nanti setelah ini kita makan dulu ya. Nena tahu kenapa Bapak panggil ke depan? Apakah menurut Naila tahu bahwa makan di saja pelajaran itu melakukan masalah Naila benar atau yang salah? Kalau memang tahu, Bapak tahu makan itu merupakan kebutuhan manusiawi. Bapak juga kalau lapar juga Bapak makan, tetapi Naila harus tahu bahwa makan itu ada aturannya. Apa yang perlu Naila makan? Kenapa Naila tidak? Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan Emangnya Naila bangun jam berapa? menantikan kami. Terus kenapa bisa nggak sempat makan? Tercinta tanpamu, apa jadiku? Tak Terus bisa baca kapan tulis, Naila lupa waktu? mengerti banyak Kenapa bisa hilang? hal. Terima kasihku, nyatanya diriku. Apa guru Naila masih ingat dengan keyakinan kelas 3? Coba Nah, kalau memang Naila tahu bahwa Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syika dari kelas 4A SD Negeri 19 School. Tadi saya dipanggil oleh Bapak Rahim Ahmad karena saya makan di kelas saat jam pelajaran. Namun Bapak Rahim Ahmad tidak memarahi saya karena kesalahan
matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku